Memang kebijakan ini yang sudah kita sepakati di dalam forum itu tidak disepakati, jangan sampai kampus kita ini terlihat banyak konfliknya segala macam. Kita boleh sibuk organisasi, tapi tanggung jawab kita terhadap orang tua tentu harus kita jalankan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta, kembali lagi di Podsta, Podcast Warta. Senang sekali rasanya bisa kembali lagi menyapa teman-teman di rumah. Nah, terutama untuk kali ini topik kita cukup spesial dan aku, Olive, yang akan membawa teman-teman selama beberapa menit ke depan. Tentu saja di sini aku tidak sendiri ya teman-teman. Aku sudah bersama bintang tamu utama kita hari ini, yaitu Bang Haris Ramadan. Halo Bang Haris. Halo Kak Olive. Nah, Bang Haris ini teman-teman merupakan Presiden Mahasiswa YIN Pontianak yang menjabat di periode 2025-2026. Nah, Abang boleh dong sapa dulu tadi teman-teman di rumah? Boleh. Halo teman-teman sahabat Warta YIN Pontianak, dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu ya. Pasti sih. Nah, Bang, ngomong-ngomong tentang kampus kita nih, Abang akhir-akhir ini kesibukannya apa sih, Bang? Kalau berbicara kesibukan akhir-akhir ini, yang pasti tentu bolak-balik ke kampus, Kak. Bolak-balik kampus, walaupun sebenarnya skripsi udah selesai kan. Jadi ini juga saya sampaikan kepada teman-teman Warta terkhususnya, kita boleh sibuk organisasi, tapi tanggung jawab kita terhadap orang tua tentu harus kita jalankan juga. Salah satunya kan menyelesaikan kuliah. Seperti itu. Setuju. Berarti ini salah satu motivasi dari Abang Haris nih untuk teman-teman yang punya berorganisasi segala macam, jangan sampai tujuan utama untuk kuliah itu hilang. Betul. Nah, betul. Ngomong-ngomong tentang sidang skripsi, tentu semoga penghujungnya kita bisa wisuda ya Bang ya. Betul. Nah, dengar nih berbicara tadi tentang wisuda. Kemarin Abang ada ikut audiensi ya Bang dengan pejabat-pejabat kampus. Boleh dong Bang spill dikit itu. Oke, jadi teman-teman kemarin tuh memang cukup ramai di media sosial kan. Cukup ramai berkaitan dengan wisuda dan ijazah. Nah, kenapa kemarin dari Dema YIN Pontianak tidak langsung menggubris apa yang teman-teman media sosial sampaikan? Nah, karena kita juga harus menyikap ini dengan bijak. Kenapa demikian? Kita juga harus menyikap ini dengan kepala dingin. Nah, kita tidak bisa langsung ke inti permasalahan. Tentu kita harus mencari data-data buat kita sampaikan kepada pimpinan. Seperti itu. Dan juga kalau berbicara tentang audiensi, kemarin alhamdulillah kita juga udah bertemu sama Pak Rektor, sama Pak Kabiro, bersama Warik 3, bersama Kabak Ula, dan staf-staf lainnya, dan juga Humas YIN. Kita ada ketemu kemarin audiensi, Kak. Seperti itu. Berarti kemarin itu audiensnya cukup ramai yang hadir ya Bang ya. Ibaratnya orang-orang penting di kampus itu hadir di forum itu membersamai. Kalau boleh tahu Bang, hasil dari audiensi kemarin tuh gimana sih Bang? Nah, untuk hasil di audiensi itu mungkin teman-teman juga boleh cross check di akun media sosial Dema YIN Pontianak. Di situ memang ada beberapa poin yang kita dapatkan dan kita hasilkan dari audiensi itu. Nah, dan juga sebenarnya ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kenapa yang lebih krusial, yang lebih viral itu tidak ada masuk dalam di dalam ini kan, di dalam poin-poinnya. Sebenarnya ada teman-teman. Nah, sebenarnya ada. Cuman kenapa tidak terlalu terperinci kita masukkan di situ? Karena kalau teman-teman cross check di akun IG Dema YIN Pontianak itu, awal poin permasalahan yang kita bahas itu adalah ijazah dan wisuda. Nah, jadi hasil poin itu memang mengikuti dari awal, karena memang itu ranahnya institut. Nah, kalau yang berkaitan dengan semester 7, semester 8, mungkin di sesi selanjutnya Kak ya. Boleh nah, ya. Karena lumayan panjang juga kalau kita bercerita tentang hal itu, seperti itu. Betul. Berarti sebenarnya untuk salah satu poin yang cukup krusial kemarin yang sempat menjadi kritik juga dan masih dibahas juga sama netizen kampus kita itu sebenarnya sudah tercantum ya Bang ya. Cuman mungkin memang perlu lebih teliti lagi dalam cross checknya ya. Oke. Ngomong-ngomong nih Bang, untuk poin pertama itu cukup menggugah aku sebagai mahasiswa, terutama yang lagi
OTW Bismillah sidang skripsi ya. Nah, itu wisudanya kabarnya itu tetap akan di gedung yang setara atau mungkin Kebun Resort ya Bang. Betul. Berarti kan kita tidak akan bertarung lagi nih dengan kipas Ya. angin dan segala macam kepanasan yang ada di sport center kita. Itu kalau dari Abang gimana Bang? Apakah ini memang sudah dipastikan akan mendapatkan gedung yang lebih layak gitu atau gimana? Nah, ini sebenarnya harus kita kawal sama-sama teman-teman. Kenapa demikian? Kita dari Dema IAIN Pontianak juga sudah berjuang untuk menyampaikan aspirasi teman-teman. Tentu kami juga perlu pengawalan dari teman-teman semua. Betul. Karena kalau hanya kami yang berdiri sendiri tanpa backingan dari teman-teman, tentu rapuh juga saya rasa kan. Betul. Kalau memang kebijakan ini yang sudah kita sepakati di dalam forum itu tidak disepakati atau tidak ditindaklanjuti, tentu nah ini harus sama-sama kita kawal. Kenapa demikian? Jangan sampai ini hanya sebagai untuk menenangkan saja. Betul. Ya kan? Nah, apapun yang sudah disampaikan, apapun kebijakan yang sudah diberikan, kalau itu memang memberikan dampak positif kebermanfaatan untuk mahasiswa ataupun orang tua wali, harus sama-sama kita perjuangkan seperti itu. Yang jelas terkait hal itu kita pastikan, kemarin juga dari Kabiro juga memastikan bahwasanya wisuda selanjutnya tetap berada di ruang yang lebih layak seperti itu. Oke, berarti kemarin itu cukup banyak juga ya yang dibahas selama audiensi itu Bang. Panjang banget ya. Kalaupun boleh Bang, misalnya aku cukup penasaran juga nih dari beberapa poin itu kan. Untuk tempat, adakah mungkin opsi-opsi gitu, mungkin saya di Kebun Resort atau di mana? Kalau opsi-opsi tempat itu yang pasti berada di luar ruang lingkup IAIN Pontianak, kita mintanya. Kenapa demikian? Keluhan yang teman-teman sampaikan yang berkaitan tentang panas lah, bawa kipas lah, bedak luntur lah, apalagi yang berkaitan tentang wisuda periode 21 sama 20 itu kan pembagian toganya yang ini nih, yang cukup rumit dan mengecewakan mahasiswa wisudawan. Nah, itu juga telah kita sampaikan. Nah, dan harusnya kita juga sebagai mahasiswa IAIN Pontianak, kita mendukung. Kalaupun memang hari ini IAIN Pontianak, terkhususnya para pejabat kampus IAIN Pontianak, mau IAIN Pontianak ini berbenah, saya rasa harus kita dukung sama-sama. Betul? Setuju. Kalaupun memang mereka melakukan hal ini hanya karena satu atau dua orang oknum yang viral kemarin, saya rasa ini bakalan menimbulkan polemik yang lebih besar buat kedepannya seperti itu. Betul. Bakal ada konflik yang lebih kacau Bang. Ya, pasti. Karena kalau aku lihat dari teman-teman yang menyampaikan keresahan, ini tuh timbul skeptis Bang dari orang, apakah ini memang untuk mahasiswa menyeluruh atau hanya untuk satu orang. Nah, itu menjadi kekhawatiran buat teman-teman yang saat ini lagi berjuang ya dengan susah gitu kan. Nah, sebenarnya memang terkait hal ini, walaupun adalah satu orang itu, tentu juga bermanfaat bagi 500 orang yang lainnya. Tentu untuk selanjutnya harus sama-sama kita kawal. Jangan kecuali bisa balik lagi ke IAIN Pontianak, harus IAIN Pontianak ini fasilitasnya sudah memadai. Nah, kalau memang tempatnya sudah layak, teman-teman wisudawan tidak kepanasan, orang tua yang datang tidak kecewa. Karena juga kalau wisuda ini kan bukan hanya tentang kita datang sebagai wisudawan, tapi orang tua datang dari daerah juga harus dipikirkan sama pihak kampus. Ada orang tua datang dari Kapuas Hulu, dari Ketapang, dari jauh-jauh, mereka datang ke Pontianak, tapi hasilnya mengecewakan. Nah, dan ini juga seharusnya diperhatikan sama pihak kampus. Kenapa demikian? Karena wisuda juga salah satu bentuk promosi kampus IAIN Pontianak. Nah, bagaimana kalau hari ini kampus IAIN Pontianak menunjukkan citra-citra buruknya, bagaimana ke depan? Nah, siapa yang bakalan masuk ke IAIN Pontianak? Itu harus dipikirkan dan harus dilihat juga sama pihak-pihak akademik. Karena kalau memang kita berbicara lagi tentang fasilitas kita, tentu itu akan menjadi penyokong gitu kan Bang, bagi teman-teman mahasiswa baru yang ingin masuk, dan itu bukan penilaian juga ya kan. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang memang cukup mengganggu aku akhir-akhir ini Bang, melihat isu itu kemarin.
kenapa pelayanan-pelayanan yang cukup satset ini itu baru bisa kita rasakan pada saat ini gitu. Apakah memang kampus kita yang memang sudah mulai canggih atau berbenah, Ya. evaluasi segala macam, atau karena memang ada momen spesial saja? Ya, sebenarnya terkait hal ini juga sudah kita tanyakan kemarin dan kita pun sudah mendapatkan jawaban. Nah, kenapa pelayanan sudah semakin cepat? Nah, kemarin itu kan kita sekarang pendaftaran wisuda, ini kan berkaitan dengan pendaftaran wisuda, itu sudah menggunakan aplikasi. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita bisa langsung daftar wisuda, ngurus ijazahnya setelahnya. Iya. Nah, sekarang kita harus selesaikan dulu administrasi ijazah, baru bisa daftar wisuda. Nah, seperti itu. Jadi sudah menggunakan aplikasi. Nah, ini juga memudahkan kawan-kawan sebenarnya dan tidak membuat kecemburuan siapapun. Karena kalau sistem sekarang siapa cepat dia dapat. Iya, Nah, betul. siapa yang udah selesai menyelesaikan administrasinya dia bisa dapat kota wisuda. Nah, kalau yang melalaikan ya tak dapat lah. Jadi kan bukan menyalahkan siapa-siapa tapi menyalahkan diri sendiri lagi kan seperti itu. Jadi sudah dipersimpel dan ini saya rasa perlu diapresiasi dari kita semua mahasiswa. Kenapa demikian? Ini udah mulai berbenah. Nah, dari hal ini udah mulai berbenah dan ke depan pun terkait administrasi ijazah ini bakalan cepat juga Kak. Karena administrasi udah selesai langsung keluar. Kalau macam kemarin itu kan wisudanya di hari wisudanya dapat fotokopiannya kalau tidak salah saya di hari Senin baru bisa ngambil ke kampus. Nah, kenapa dari pihak kampus tidak memberikan langsung kepada mahasiswa? Kan ada juga tuh di komenan Dema IAIN Pontianak tuh salah satunya. Kenapa tidak langsung diberikan pas langsung wisudawan udah selesai? Karena ditakutkan ini kan ijazah ini kan resmi. Nah, sulit untuk didapatkan. Takutnya pas wisudawan ramai nih kumpul-kumpul takut terkena air, sobek. Ini kan bakalan menyulitkan wisudawan. Tapi setelah 2-3 hari sudah agak tenang bisa ngambil ke kampus kan saya rasa tidak menjadi masalah. Tapi kalau bisa juga dipikirkan juga sama pihak kampus gimana lebih baiknya. Iya. Berarti khawatirnya pada kalau memang diserahkan langsung pada saat langsung itu kan karena memang lagi riuh banget kan, lagi pengen foto-foto apa nanti kecemplung air segala macam. Kan sakitnya ke mahasiswa nanti yang misalnya sobek atau kena air. Ya walaupun dari misalnya dari 500 mahasiswa, oke 400-nya yang selamat. Bisa jadi 2-3 orang yang tidak selamat misalnya entah sobek kan tadi kan segala macam ya. Ribet lagi ya karena kita ya seperti itulah Kak. Seperti itulah ya. Ngomong tentang sidang skripsi. Dengar-dengar Abang sudah sudah mantep nih Bang. Bentar lagi berarti Bang ya? Oke, kita doain cepat selesai ya Bang ya. Amin. Tapi kemarin dari Abang sendiri agak sulit nggak sih Bang? Abang di semester berapa kalau boleh tahu? Sekarang udah semester 10. Semester 10. Nah, kalau kalau boleh tahu persyaratan menjalankan sidang skripsi itu apa sih Bang? Apakah memang minimalnya semester 8? Terkait sidang skripsi itu kebijakan dari setiap kampus itu beda-beda. Bukan setiap kampus, setiap fakultas. Setiap fakultas itu beda-beda. Nah, ini juga yang tadi pembahasan di awal kan. Pembahasan di awal bagaimana yang lebih viral semester 7 kenapa tidak bisa sidang, apakah memang kebijakan semester 8. Nah, kalau teman-teman melihat di postingan Dema IAIN Pontianak itu, kami dari Dema IAIN Pontianak tuh mendorong agar IAIN Pontianak ini memperbarui pedoman akademik. Nah, di pedoman akademik itulah semuanya tercantum di situ kawan-kawan yang berkaitan tentang kuliah, administrasi dan lain sebagainya. Baik itu sivitas akademika semua sudah tercantum di pedoman akademik. Nah, kita mendorong agar IAIN Pontianak memperbarui itu Kak. Salah satunya yang termasuk semester 7 ataupun semester 8. Nah, dan juga kenapa hal ini tidak dicantumkan secara resmi? Nah, ini kan balik lagi kepada transparansi dari akademik. Nah, terkhusus dari Fakultas FEBI. Nah, kenapa demikian? Karena kemarin kita audiensinya ke institut, bukan ke fakultas. Nah, jadi ini ranahnya ke fakultas memberikan klarifikasi terbuka seharusnya. Karena dari transparansi ini salah satu bentuk menjaga kepercayaan mahasiswa. Kan seperti itu. Nah, kalau dari Abang sendiri nih, karena setelah isu kemarin yang cukup panas ini kan memunculkan keraguan bagi teman-teman. Dari Abang bagaimana agar supaya mengajak teman-teman ini untuk percaya kembali gitu Bang dengan sistem-sistem kita yang ada di kampus ini? Tentu kawan-kawan kalaupun memang hari ini
sistem itu sudah mulai diperbaiki, tentu harus kita dukung. Tapi kalau hari ini sistem itu masih buruk ataupun masih belum diperbaiki, saya rasa tentu kita juga wajib untuk mengkritik, tapi bijak, Iya, kan seperti betul. itu. Mengkritiklah dengan membangun, karena jangan sampai kita menjelekkan nama kampus kita. Kenapa demikian? Bukan saya membela kampus atau gimana Kak, karena memang kita ini kuliah di YN Pontianak, tentu kita wajib untuk menjaga nama baik kampus kita, menjaga alma mater kita. Kenapa demikian? Setelah kita lulus, sekarang nih mahasiswa YN Pontianak misalnya, setelah lulus ditanya dari kampus mana? Dari YN. Dari YN, pasti nggak dijawabkan. Apakah hal ini, misalnya kita sebar keburukan-keburukan yang ada di YN Pontianak, apakah hal ini tidak membuat kita malu ke depannya? Misalnya kita ditanya, kita dari kampus mana? Kan seperti itu juga harus kita jaga kawan-kawan. Dan juga sekarang posisinya YN Pontianak sedang penerimaan mahasiswa baru kan. Jangan sampai dari hal-hal seperti ini kita membuat siswa-siswa itu tidak mau masuk ke dalam YN Pontianak. Nah, ini juga berhubungan dengan aktivitas-aktivitas perkuliahan seperti itu Kak. Berarti demi menjaga nama baik juga ini, karena jangan sampai kampus kita ini terlihat banyak konfliknya segala macam gitu ya. Nah, beralih lagi nih Bang, tadi kan kita berbicara tentang Fakultas FEBI. Aku dengar-dengar Fakultas FEBI ini udah mulai selesai pemirama, makanya pemilihan demanya ya Bang. Kalau dari tingkat institut, maaf Bang, agak srek. Kalau dari tingkat institut Bang, kemarin itu udah ada pamflet coming soon-nya nih, tapi info-info hilal terbentuknya KPRM segala macam itu belum nampak ya Bang ya. Ini Pemirama Institut ya? Iya, Pemirama Institut. Kalau berbicara tentang Pemirama Institut, kemarin memang sudah coming soon. Berarti kan ini juga alarm buat saya sudah hampir selesai. Seperti itu. Tapi perlu juga diketahui bahwasanya terkait Pemirama ini kan memang sudah coming soon, dan kalau tidak salah saya memang sekarang udah perekrutan panitia KPRN dan Panwasram. Nah, dan kalau memang informasi ini belum sampai kepada teman-teman mahasiswa, berarti ini juga menjadi peringatan buat SEMA YN Pontianak untuk lebih mensosialisasikan Pemirama YN Pontianak. Agar apa? Agar teman-teman mahasiswa mau berkontribusi di Pemirama. Mau tahu lah Bang, apa rasanya, feel-nya nih udah di penghujung jabatan nih Bang? Kalau perasaan senang dan bangga sebenarnya ada teman-teman. Walaupun hari ini kebanyakan mahasiswa memang tidak merasakan apa yang sudah kita buat, yang kita buat pun memang kalau memang tidak dilihat sama mahasiswa pun kami juga tidak merasa itu bersedih. Kenapa demikian? Memang posisinya siapapun yang bakalan menjadi Dema YN Pontianak, siapapun menjadi Presma, itu bakalan ibaratnya kita nih penyambung lidah mahasiswa. Nah, kita tidak bisa juga menerima kritikan orang langsung dengan masuk telinga kanan gitu, masuk telinga keluar telinga kiri, enggak. Kritikan teman-teman tentu kita saring Kak. Karena dari beberapa akhir-akhir ini kan alhamdulillah sebenarnya banyak juga kritikan-kritikan dari teman-teman mahasiswa untuk Dema khususnya. Kritikan itu tentu menjadi motivasi buat Dema, kalaupun memang hari ini kita udah selesai, untuk Dema kedepannya tentu harus menjadi perhatian. Seperti itu Kak. Berarti memang cukup berat ya Bang ya, susah, senang, sedih itu sama 1 tahun ini ya. Itu cukup terasa. Dan kalau dari kami mahasiswa, aku mungkin mewakilkan dari teman-teman mahasiswa juga berterima kasih karena sudah menyampaikan suara-suara kami mungkin ini yang sulit untuk sampai ke tingkat institut. Nah, kalau dari aku masih cukup penasaran, mungkin ada pesan nggak Bang untuk Pemirama kita kali ini nanti nih? Sebelum ke Pemirama, saya tarik sedikit berkaitan dengan partisipasi mahasiswa. Nah, kalau kita lihat dari gejolak belakangan ini, saya rasa
di podcast awal saya di LPM Warta juga sudah kita bahas bagaimana partisipasi publik di Pemirama. Betul. Nah, dan alhamdulillahnya saya rasa dengan adanya konflik ini teman-teman mahasiswa itu sebenarnya tidak apatis, Kak. Teman-teman mahasiswa itu tidak apatis, mereka peduli sebenarnya sama kampus seperti itu. Jadi mereka masih ingin menyuarakan, ingin mengkritik kampus. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi saya kepada teman-teman mahasiswa yang masih peduli terhadap kampus YIN Pontianak seperti itu, Kak. Untuk harapan Pemirama ke depan, tentu saya selaku Presiden Mahasiswa YIN Pontianak periode 2025-2026 berharap sangat-sangat besar siapapun terpilih nantinya, Kak. Kenapa demikian? Saya berharap siapapun yang naik itu betul-betul mampu menyuarakan hak-hak mahasiswa. Itu betul-betul mampu berada di garda terdepan mahasiswa. Dan mereka yang naik harus benar-benar berintegritas dan sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, dan saya harap siapapun yang terpilih harus benar-benar memikirkan mahasiswa dan juga memikirkan Republik Indonesia, Republik kita dari karena kampus. Posisinya alhamdulillah juga di periode ini saya dengan teman-teman kabinet dan bantuan juga dari teman-teman mahasiswa, alhamdulillahnya api yang pernah redup muncul lagi nih. Nah, dan Dema YIN Pontianak juga alhamdulillah sering juga melaksanakan aksi-aksi yang ada di baik itu tingkat regional ataupun tingkat nasional. Nah, kemarin sebenarnya ada juga kritikan dari teman-teman mahasiswa. Oh ya, Dema ini udah kena suap, Dema udah dapat amplop putih, Dema udah dibungkam. Sebenarnya enggak, kawan-kawan. Kami menyikapi hal ini dengan bijak. Kami menyikapi hal ini dengan kepala dingin dan hati yang bersih, kawan-kawan. Seperti itu. Dan tidak ada amplop apapun yang masuk kepada kami, kawan-kawan. Itu yang jelas. Kenapa kami tidak demo kemarin? Karena itu posisinya kita lagi panas-panasnya, kawan-kawan. Kita lagi sama-sama panas-panas. Kita juga harus mengumpulkan data. Dan alhamdulillahnya, kawan-kawan, kita dapat 2 poin kan kemarin hasil audiensi. Yang pertama, wisuda selanjutnya kita berada di luar dan di tempat yang layak. Dan untuk ijazah teman-teman mahasiswa yang wisudawan bisa langsung diterbitkan. Dan untuk ijazah mahasiswa yang belum keluar, ini sebenarnya udah tidak terlalu banyak lagi, Kak. Nah, jadi karena perbedaan sistem, jadi teman-teman yang belum keluar ijazahnya sampai sekarang, silahkan teman-teman cek, silahkan teman-teman ambil, ataupun silahkan teman-teman ajukan pengajuan ijazah itu, karena sudah berbeda sistem. Nah, dan juga saya mohon maaf dan jadi kita ucapkan permohonan maaf kepada teman-teman mahasiswa YIN Pontianak kalau memang selama masa jabatan kami di Kabinet Samanta di periode ini masih belum memuaskan teman-teman, karena kami tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, semua kesalahan, semua kelalaian, semua yang telah kami lakukan tentu berdasarkan dari hati nurani dan berdasarkan dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Yang jelas kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa kalau memang hari ini di periode ini Dema YIN Pontianak masih belum dikatakan maksimal. Tapi kami percayalah teman-teman, kami sudah melakukan yang terbaik buat teman-teman semua. Seperti itu, Kak. Oke. Sangat-sangat keren sekali ya Bang ya, dan semoga ini bisa menjawab dari keresahan-keresahan dan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman Sobat Warta kumpulkan. Dan ya aku juga cukup berterima kasih ya Bang ya, karena sudah bersedia hadir di podcast kita ini dan bisa menjawab isu-isu yang akhir-akhir ini cukup happening. Nah, Sobat Warta, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah di penghujung podcast Warta, dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode Podsta selanjutnya. Aku Olivia Salsabila, host Podsta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.